Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar anak ustazah pada hari ini sehat walafiat. Baik, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zikni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Oke. Pada pertemuan kita kali ini, kita masuk ke materi ekonomi kreatif, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi, dan pasar bebas. Baik, silakan disimak penjelasan ustazah ya. Pada materi ini, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mengetahui apa itu ekonomi kreatif. Yang kedua, siswa mengetahui upaya mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang ketiga, siswa mengetahui apa yang dimaksud dengan pasar bebas. Masuk pada penjelasannya, yang pertama yang akan kita bahas yaitu ekonomi kreatif. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah ekonomi kreatif adalah John Hawkins, dan ia juga mengembangkan istilah ekonomi kreatif di Indonesia. Dan ia pun menjelaskan bahwa ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghabiskan ide. Karena bagi masyarakat yang menghabiskan sebagian waktunya untuk menghasilkan ide. Dapat dikatakan ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengandalkan ide atau gagasan kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lanjut pada slide berikutnya, ini ustazah tulis atau ustazah masukkan beberapa gambar. Di sini bisa antum lihat contoh ekonomi kreatif di sini pada industri makanan. Kemudian di sini ada seperti membuat guci gitu. Nah, ini kan contoh ekonomi kreatif yang mengembangkan atau menggunakan ide-ide masyarakat itu. Di sini juga ada angklung, kain batik, kemudian seperti bros-bros gitu dari pernak-pernik. Kemudian lanjut yaitu yang B, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi adalah lokasi utama atau lokasi pokok yang memiliki keadaan yang lebih baik daripada yang berkaitan dengan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kesejahteraan. Dalam mengupayakan unggulnya bidang ekonomi, keberadaan sumber daya amat mendukung dan menjadi modal berharga bagi bangsa. Next, yang poin C yaitu pasar bebas. Yang dimaksud dengan pasar bebas adalah wadah untuk menampung sesuatu yang dihasilkan oleh setiap orang yang berasal dari paham kebebasan yang disediakan kepada para pelaku ekonomi untuk mengusahakan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kemudian ada ciri-ciri pasar bebas itu, satu diantaranya adalah dalam pasar bebas, seseorang dapat memiliki dan menata sumber-sumber produksi. Ini adalah contoh pasar bebas atau pengiriman barang-barang yang akan masuk ke atau keluar dari Indonesia. Oke, itu penjelasan ustazah mengenai yang pertama tadi ada ekonomi kreatif, kemudian ada pusat keunggulan ekonomi, dan pasar bebas. Semoga anak ustazah bisa memahami dari penjelasan ustazah tadi. Oke, saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.